Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang sedang menonton. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang strategi pelayanan dan implementasinya. Dan pada kesempatan ini pula, saya ingin memberikan contoh implementasi strategi pelayanan Koperasi Al-Ikhlas Kota Surabaya terhadap anggotanya. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Brian Viko Nura dengan NPM 101202477 dari kelas 2KA 21 Universitas Gunadarma. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengertian strategi pelayanan. Dari strategi memiliki pengertian bermacam-macam. Namun, menurut Hamel dan Prahalat, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Sedangkan definisi pelayanan menurut Grundrisse adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen. Dari definisi strategi dan definisi pelayanan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pelayanan adalah cara bagaimana menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut. Solusi ataupun cara diambil berdasarkan kondisi kebutuhan dan mampu memberikan jalan terbaik dari keadaan yang terjadi. Strategi kadang identik dengan siasat untuk mengatasi masalah yang hadir, bukan sebaliknya. Setelah saya memberitahu pengertian strategi pelayanan, sekarang saya ingin memberitahu tentang tujuan strategi pelayanan. Tujuan dari strategi pelayanan itu untuk menawarkan layanan yang lebih baik dari kompetisi. Anda perlu untuk mengalahkan oposisi untuk bertahan hidup, tentu saja, untuk menjadi sukses dalam jangka panjang. Seperti lanskap industri menyesuaikan dengan ekonomi yang tak terelakkan, perubahan sosial, teknologi, dan politik, organisasi harus berpikir jangka panjang. Jadi, strategi pelayanan bukan hanya tentang strategi untuk layanan individu hari ini, tetapi juga tentang posisi penyedia layanan TI atau teknik informatika untuk jangka panjang. Juga meliputi desain, pengembangan, dan penerapan manajemen pelayanan sebagai dasar untuk tata suara dan sebagai bagian dari basis aset strategis organisasi. Setelah saya membahas tujuan dari strategi pelayanan, saya juga ingin memberitahu kalau di dalam strategi pelayanan juga terdapat faktor-faktor. Faktor-faktor yang tertera di layar ini diambil berdasarkan A6 atau A6 atau ATEP Adya Barata pada tahun 2003. Yang pertama ada sikap atau attitude, yaitu perilaku ketika menghadapi pelanggan dengan cara berpenampilan sopan, bersikap menghargai, dan berpikir positif. Yang kedua ada perhatian atau attention, yaitu kepedulian produsen terhadap pelanggan dengan cara mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada tindakan atau action, yaitu perilaku yang diberikan dalam melayani pelanggan dengan cara mencatat kebutuhan para pelanggan dan mewujudkan kebutuhan pelanggan tersebut. Yang keempat ada kemampuan atau ability, yaitu kemampuan produsen dalam melayani konsumen dengan cara melakukan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation. Yang kelima, ada penampilan atau appearance, yaitu penampilan seorang baik fisik maupun non-fisik seperti merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Dan yang terakhir ada tanggung jawab atau accountability, yaitu suatu wujud kepedulian produsen yang berpihak pada pelanggan agar meminimalkan kerugian dan membuat pelanggan puas. Sekarang saya ingin menjelaskan peranan pelanggan intern dan ekstern dalam strategi pelayanan. Strategi pelayanan dapat diterapkan kepada para pelanggan, baik pelanggan intern maupun pelanggan ekstern, karena keduanya memiliki peranan penting dalam kelangsungan perusahaan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pelayanan bagi pelanggan internal.
Yang pertama, saling memberikan fasilitas baik karyawan maupun atasan agar mencapai kelancaran dalam produksi barang dan pembentukan jasa. Yang kedua, pelanggan internal membudayakan penerapan budaya unggul agar tercipta pelayanan yang baik untuk pelanggan eksternal. Yang ketiga, kebersamaan dan kerjasama antar pegawai dan atasan. Yang keempat, struktur, sistem, dan prosedur kerja yang efisien. Dan yang terakhir, kualitas kerja yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang bisa diandalkan. Sedangkan untuk pelayanan bagi pelanggan eksternal, yang pertama, ada kemudahan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, produksi barang yang dihasilkan harus memenuhi jaminan mutu yang baik. Yang ketiga, harga yang kompetitif dan kualitasnya dapat bersaing. Dan yang terakhir, cara pelayanan yang tepat, cepat, dan ramah tamah. Sekarang saya ingin memberikan contoh implementasi. Yang dalam hal ini saya ingin memberikan implementasi strategi pelayanan koperasi Al-Ikhlas Kota Surabaya terhadap anggotanya. Sebelum saya memasuki implementasi, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu koperasi. Menurut Muhammad Hatta dalam buku Manajemen Koperasi, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan pengertian koperasi menurut ahli dari Jerman pada tahun 1988 adalah perkumpulan yang keanggotaannya tidak tertutup yang mempunyai tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi anggotanya dengan jalan menyelenggarakan usaha bersama. Setelah saya menjelaskan pengertian dari koperasi, saya ingin membahas implementasinya sekarang. Strategi pelayanan dalam koperasi harus didasari oleh usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Karena dalam strategi pelayanan yang diterapkan terhadap anggota yang perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah. Dalam hal ini, Koperasi Al-Ikhlas Kota Surabaya dalam melaksanakan strategi pelayanan terhadap anggota selalu didasarkan pada kepentingan dan keinginan bersama dalam rangka mewujudkan visi dan misi koperasi itu sendiri. Pada pengurus ataupun anggota yang merupakan salah satu bagian dari koperasi perlu dijaga dan diperhatikan keinginan dan kebutuhannya demi kelancaran atau keberlangsungannya dalam pelayanan terhadap anggota. Karena tidak jarang sebuah organisasi berhenti dan vakum. Karena di antara elemen-elemen yang ada, tidak ada satu pemahaman dan tidak dapat berjalan sebagaimana sebuah organisasi yang mengedepankan kepentingan bersama. Sehingga bisa jadi mengedepankan kepentingan pribadi dan mengenyampingkan kepentingan bersama, yang merupakan visi untuk mengembangkan atau memajukan organisasi tersebut. Seperti halnya pelayanan yang telah diberikan di antaranya. Yang pertama, kalau simpan pinjam berdasarkan urut. Yang kedua, prioritas kepentingan. Dan yang ketiga, melihat jumlah nominal. Nah, di dalam strategi pelayanan juga ada 5 dimensi kualitas pelayanan. Yang sekarang tertera di layar, itu adalah 5 dimensi kualitas pelayanan menurut para Suraman pada tahun 1998 dalam Lupi Yowadi pada tahun 2001, halaman 148. Yang pertama, ada dimensi keandalan atau reliability, yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang kedua, ada dimensi daya tanggap atau responsiveness, yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, serta penyampaian informasi yang jelas. Yang ketiga, ada dimensi jaminan atau assurance, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan perusahaan. Yang keempat, ada dimensi empati atau empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau bersifat pribadi, yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada dimensi bukti fisik atau tangible, yaitu kemampuan suatu organisasi dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Nah, dari beberapa dimensi di atas,
Sebuah koperasi dapat dikatakan sudah memenuhi strategi pelayanan kepada anggota, antara lain fleksibilitas waktu kerja, pencatatan transaksi yang akurat, penanganan masalah dengan cepat dan simpatik, dukungan institusi terhadap pegawai, kemampuan pegawai sesuai bidang kerja, kecepatan informasi produk, tanggapan, dan sikap dalam menyelesaikan keluhan, kemudahan dihubungi, aktivitas sosialisasi regulasi, kemampuan pegawai sesuai bidang kerja, ketepatan waktu layanan, jaminan keamanan bertransaksi, mempermudah prosedur layanan, kemampuan petugas teknik dalam menangani gangguan pada komputer perdagangan, kesiapan membantu anggota bursa, perhatian individu, sikap hormat, keramahan, dan juga kesopanan pegawai. Dari strategi pelayanan tersebut akan menjadikan sebuah perusahaan bisa lebih berkembang dalam dunia bisnis. Karena jika pelayanan baik dan memuaskan terhadap anggota, maka akan menjadikan anggota simpati tanpa harus antipati terhadap pelayanan yang diterima oleh anggota koperasi tersebut. Maka dari itu, pelayan koperasi yang mempunyai tugas untuk melayani anggota-anggota koperasi harus menguasai terhadap strategi pelayanan agar bisa terus menarik terhadap minat anggotanya. Dari pembahasan implementasi strategi pelayanan koperasi Aliklas Kota Surabaya terhadap anggotanya, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pelayanan terhadap anggota sangat diperlukan dalam menjalankan visi dan misi koperasi Al-Ikhlas dan untuk menjaga atau memelihara hubungan dengan anggotanya. Yang kedua, strategi pelayanan terhadap anggota harus memperhatikan kondisi dan situasi para anggotanya dalam satu naungan kebersamaan. Dan yang ketiga, strategi pelayanan pada koperasi Al-Ikhlas harus didasarkan atas peningkatan dan perubahan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar pustaka atau sumber yang saya jadikan referensi. Yang pertama ada Salsabila rhm.blogspot.com. Yang kedua ada etcs.iainkediri.ac.id. Yang ketiga ada docplayer.info. Yang keempat ada Adinda Striputri Strip Vokasi 14.web.unir.ac.id. Kemudian yang kelima ada digilab.uinsby.ac.id. Yang keenam ada eprints.uny.ac.id, dan yang terakhir ada digilib.uinsby.ac.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.